Ini adalah kisahku. Kisah keluargaku yang selamat dari tumpal pesugihan yang dijalani oleh salah satu anggota dari keluarga ibuku. Sudah banyak korban yang berjatuhan yang berasal dari keluargaku sendiri. Bahkan yang parah, beberapa tetangga juga telah mengalami hal yang serupa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui jika bibiku adalah dalang di balik kematian semua keluarga dan beberapa tetangga yang ada. Aku sendiri masih berpikir, mengapa salah satu anggota keluarga dari ibu melakukan hal ini? Apakah karena memang harta kekayaan saja yang dia inginkan? Bahkan teruntuk bisa selamat dari pesugihan ini, tiap dari kami harus benar-benar memutuskan ikatan kekeluargaan yang memang sudah terikat lama. Tapi dengan cara itulah kami benar-benar selamat dari jeratan ngipri ketek yang telah dijalankan oleh salah satu anggota keluarga ibuku selama berpuluh-puluh tahun. Namaku adalah Aisyah. Aku adalah anak kedua dari pasangan keluarga yang bisa dibilang masih memiliki darah ningrat atau darah biru. Bapakku bernama Arto Negoro, sedangkan ibuku bernama Esa Suratmi. Dan satu lagi, aku memiliki seorang kakak bernama Rahardian Arto Negoro. 10 tahun sebelumnya, bapak dan ibuku benar-benar orang yang memiliki pendirian kuat terhadap agama. Sehingga di waktu kecil, seluruh anggota keluargaku benar-benar harus memiliki dasar agama yang kuat. Jika tidak, maka akan mudah mendapatkan serangan yang datangnya dari keluarga sendiri. Sebelumnya, aku akan ceritakan keluarga dari ibuku yang didramatisir memiliki sebuah pandangan terkait pesugihan monyet atau ngipri ketek. Ibuku adalah anak terakhir dari 7 orang bersaudara. Adapun nama anak-anak dari nenekku sebagai berikut. Nenekku bernama almarhumah Nyi Endang Suratmi, sedangkan kakek bernama almarhum Raden Argoyo Bripto. Dari nenek dan kakekku memiliki 7 anak. Yang pertama bernama Rahayu Sukaesi, yang kedua Neneng Aditama, ketiga Sugeng Ardian, keempat Krishna Agung Jaya, kelima Pangarep Iman Tusti, keenam Ina Pangaling, dan yang ketujuh anak bungsu dari kakek dan nenekku bernama Esa Suratmi. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya, rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Itu adalah nama-nama anak dari nenekku yang kebetulan semuanya memiliki lelakon atau nasib atau perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bisa dibilang, dari semua anak nenek-nenekku, hanya beberapa yang memang sudah menyadari akan kejanggalan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga ibu. Namun di balik besarnya naungan yang menaungi seluruh anggota keluarga, ada sesuatu yang menarik perhatian terkait salah satu tingkah anggota keluarga yang memang sangat tertutup. Hal ini bermula di saat almarhumah nenekku mengatakan hal yang mencengangkan terhadap ibuku. Hal inilah yang menjadi pertanda awal jika dari keluargaku benar-benar ada yang tidak beres.
Elsa, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Ibu sudah tidak sanggup lagi dihantui kematian tiap harinya. Ibu yang saat itu tidak mengerti apapun hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah karena memang nenekku saat itu sudah berumur, sehingga dari perkataan dan kalimat yang diucapkannya benar-benar sudah sedikit ngawur dan tidak jelas. Akan tetapi, ketika nenekku sudah berkata hal itu kepada ibu, di tiap malamnya nenek selalu berteriak-teriak seperti orang yang berada dalam ketakutan yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh keluarga yang berada di rumah tersebut benar-benar dalam keadaan terganggu jika tiap malam nenek selalu berteriak ketakutan. Dan tiap kali nenek berteriak, ibu selalu menenangkan nenek dan berkata kepada nenek terkait apa yang baru saja terjadi. Siluman ketek atau siluman monyet itu terus-menerus mengganggu tidur nenek yang hanya berkata jika dirinya selalu didatangi oleh sosok siluman ketek atau siluman monyet yang jumlahnya sangat banyak. Namun ada pengecualian dari sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek. Sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek ternyata sangat beragam jenisnya. Teruntuk yang mengganggu nenek di malam hari itu, sosok siluman ketek atau siluman monyet tersebut berwujud seperti hewan monyet pada umumnya. Tapi yang membedakan, monyet tersebut memiliki buntut yang agak panjang, memiliki bulu yang berwarna putih, dan bergigit taring yang sangat tajam. Mereka semua, siluman monyet tersebut, seringkali menginjak-injak tubuh nenek ketika sedang tidur. Bahkan yang lebih parah, beberapa dari mereka juga seringkali mengikat kedua tangan nenek dengan buntut-buntutnya yang sangat panjang. Sewaktu nenek menceritakan hal ini kepada ibu tidak langsung percaya. Ibu hanya merasa ragu dengan apa yang ada di pikiran nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu sendiri adalah karena usia nenek yang sudah berumur atau sudah tua. Bisa dibilang, ibu masih menganggap kalau nenek hanya berhalusinasi atau mengada-ngada sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya, segala pandangan ibu pun berubah saat dirinya sendiri melihat suara dan mendengar suara monyet tersebut yang berasal dari rumah ibu ketika suatu malam. Tepat saat itu adalah Selasa Kliwon. Ibu yang kebetulan ingin menuju ke kamar mandi harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan juga kamar mandi. Saat ibu melewati kamar nenek, ibu mendengar suara monyet yang begitu sangat jelas. Suara itu benar-benar mengagetkan ibu. Pasalnya, baru kali ini dirinya mendengar suara monyet yang saling bersahutan seperti sedang menikmati sesuatu yang ada di sekitarannya. Dengan perasaan yang sangat penasaran, ibu pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan tidak terkunci. Dan ketika ibu membuka kamar nenek, ibu melihat nenek sedang terduduk di kasur, namun dengan pandangannya membelakangi pintu. "Bu, ibu belum tidur?" tanya ibuku kepada nenek. Nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesaat setelah dirinya menggeleng-gelengkan, nenek tiba-tiba menggaruk-garuk kepala, mirip seperti tingkah monyet yang seringkali menggaruk-garuk kepalanya. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" Nenek hanya mengangguk. Ia pun kemudian membunyikan suara gigi yang digesekkan satu sama lain, seperti tingkah monyet yang seringkali menggesekkan gigi-giginya. Dari situ, ibu sebenarnya sudah agak curiga. Ibu merasa
jika ibunya ini sedang mengalami kesurupan. Dan alhasil, ibuku pun kemudian langsung memanggilkan suaminya yang kebetulan mengerti dan paham betul akan apa yang berada di dalam tubuh nenekku. Kemudian bapakku saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lelah. Namun karena ini adalah tugasnya, ia pun langsung memeriksa mertuanya yang kebetulan sedang mengalami tingkah yang aneh, seperti sedang dalam keadaan kesurupan. Saat itu bapakku, Pak Artonegoro, datang ke kamar nenek. Ia terkejut melihat banyak siluman monyet yang sedang berjejer rapih di dekat tempat tidurnya. Mereka semua langsung memberikan pandangan yang kurang mengenakan terhadap bapak. Awalnya bapak mengira jika nenekku ketempelan atau kiriman-kiriman yang memang seringkali menyerang keluargaku. Bapak pun sebisanya mungkin untuk mengeluarkan sosok yang memasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi yang besar yang memasuki tubuh nenek. Secara perlahan, akhirnya bapak mampu dan bisa mengeluarkan sosok tersebut. Mengetahui hal tersebut, bapak pun akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan seringkali menolong keluarganya. Dia adalah bernama Kang Waris. Bapak meminta pertolongan Kang Waris terkait sosok apa yang seringkali menempeli tubuh nenekku saat itu. Kang Waris tidak mampu menceritakan hal itu secara detail. Wajahnya penuh dengan kecemasan saat dirinya mengetahui sosok apa yang benar-benar memasuki tubuh nenekku. "Kang, siapa yang mengirim kiriman ini?" tanya bapak. "Alangkah baiknya kalian semua untuk segera membawa Nyi Endang untuk keluar dari rumah ini," ucapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Loh, memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota keluarga di rumah ini yang berlaku curang. Dia sengaja mencari celah hanya untuk mengambil seluruh warisan yang ada di keluarga ini dan menggantikannya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang." Mendengar hal tersebut, bapak dan ibuku langsung terkejut. Ternyata nenekku akan dijadikan tumbal oleh salah satu keluarga yang berada di rumah ini. Selain itu juga, semenjak kasus ini berlangsung, tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Ya, bisa dibilang mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Kang Waris menyuruh kepada bapak dan juga ibuku untuk mengeluarkan nenek dari rumah. Pasalnya, dari ketujuh anak nenek, hanya ibulah yang memiliki peran penting dan merawat nenek dengan baik. "Maaf Kang, kalau boleh tahu, kenapa ibuku yang dijadikan tumbal?" tanya ibuku kepada Kang Waris. "Ibumu masih memiliki garis keturunan ningrat. Salah satu syarat untuk menumbalkannya adalah dengan membunuh salah satu garis keturunan tersebut. Namun, itu bukan alasan utama. Alasan utama ibumu yang akan dijadikan tumbal adalah karena pelaku benar-benar ingin menguasai warisan yang berada di rumah ini," jelas Kang Waris kepada ibu. Di saat Kang Waris sedang menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba kakak dari ibu, yaitu Mas Pangarep, masuk ke dalam kamar sembari menatap Kang Waris dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Waris pun memandangi balik sorot mata Mas Pangarep yang tajam dan tidak beretika tersebut. "Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi, jaga ibumu baik-baik. Siapa tahu dari kebanyakan pelaku penyerang yang ada, mereka adalah berasal dari selimut keluarga sendiri," jelas Kang Waris. Kang Waris pun meminta pamit kepada bapak dan juga ibu. Dan saat
di mana dirinya ingin keluar. Tangan dari Mas Pangarep menghalangi pintu kamar. Tampaknya Mas Pangarep merasa tersindir dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. "Apa maksudmu dengan perkataan seperti itu?" tanya Mas Pangarep kepada Kang Waris. Sembari tersenyum, Kang Waris meminta kepada Mas Pangarep untuk membukakan tangannya dari pandangan Kang Waris agar dirinya bisa cepat keluar dari kamar nenek. Namun yang terjadi, Mas Pangarep tidak mengizinkan hal tersebut sampai Kang Waris bisa menjawab pertanyaannya. Dengan terpaksa, Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan juga padat. "Kadang manusia itu seperti kalajengking. Dia mampu meracuni atau menyerang dari belakang." Mendengar jawaban dari Kang Waris, hati Mas Pangarep pun tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapakku langsung menatap Mas Pangarep. Mereka berdua benar-benar paham dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Waris kepada Mas Pangarep. Bersamaan dengan itu, Mas Pangarep pun meninggalkan kamar dan menuju kembali ke kamarnya. Sedangkan ibu, hatinya masih diselimuti dengan perasaan yang sedih dan penuh dengan kekhawatiran. Beberapa kali dia mengatakan kepada bapak untuk segera meninggalkan rumah ini, sembari membawa nenekku agar bisa selamat dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga besarnya. Namun bapakku meminta kepada ibuku untuk berlaku sabar dalam beberapa hari. Dia juga masih memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa diselamatkan dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya setiap malam. Pada malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama. Terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Neneng, Mas Sugeng, Mas Krisna, Mas Pangarep, Mbak Ina, dan juga ibu. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa orang yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Rapat kali ini, bapak yang membukanya agar suasana terasa sangat ringan, namun juga sedikit serius. "Ada apa ini? Kenapa kita semua dikumpulkan?" tanya Mas Sugeng kepada bapak. "Jadi begini Mas, kita tahu jika hari-hari ini ibu sering melakukan kejadian aneh. Dia seringkali berteriak-teriak tidak jelas, bahkan sampai kerasukan. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata ibu mendapatkan serangan langsung dari keluarga sendiri. Dan yang ingin aku tanyakan, siapakah dari kalian yang benar-benar melakukan hal sejahat itu kepada ibu? Bahkan ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajarimu cara berbicara yang baik dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik juga. Mengapa ada salah satu dari kalian melakukan hal sekecil ini? Di mana hati nuraninya jika mengetahui ibunya yang telah melahirkan kalian, namun salah satu dari kalian adalah yang membunuh ibu dengan menjadikannya sebagai tumbal?" Penjelasan dari bapak ini pun membuat keenam anggota keluarga lainnya menjadi terdiam. Mereka semua tidak berkata apapun melainkan saling menatap satu sama lain. Namun tidak berselang lama kemudian, Mbak Ayu membuka suara terkait apa yang baru saja dialami oleh ibu atau Nyi Endang akhir-akhir ini. "Mas, aku sebenarnya agak syok mendengar hal ini. Namun, jika memang dari keluarga kita yang melakukannya, untuk apa kita melakukan hal tersebut? Secara faktanya, ibu itu orang kaya. Dia memiliki 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Jika anggota keluarga kita juga yang melakukannya, kemungkinan semuanya akan mudah diketahui, karena secara ritualnya sendiri
pelaku akan melakukannya di rumah ini kan? Jelas Mbak Ayu. Bapak menghela nafas sebentar. Dia kemudian menatap wajah ibuku yang masih memikirkan nasib dari keselamatan Nyi Endang. Memang benar Mbak Ayu, pesugihan itu harus melakukan ritual dan umumnya akan dilakukan di dalam rumah. Namun untuk pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Aku tidak sempat mengatakan hal ini kepada kalian karena dianggap sangat rahasia. Tapi pernahkah kalian berpikir jika ritualnya berada di luaran rumah dan itu dilakukan di dua tempat yang sangat berbeda? Satu dilakukan di bagian utara dan satunya sudah dilakukan di bagian timur. Di bagian timur ini, dia sudah melakukan sebuah ritual pada sebuah gunung yang terkenal dengan tempat pesugihan itu berlangsung. Mendengar hal tersebut, Mas Pangarep naik pitam. Ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajah kesalnya kepada bapakku. Bajingan kamu! Tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan benar adanya. Dia hanya memperalat keluarga kita agar kita percaya kepadanya. Lalu kita akan membayar Kang Waris dengan bayaran yang besar agar dirinya bisa membantu kita. Ini zaman sudah modern. Tidak usah mengaitkan dukun dalam keluarga kita. Bapak hanya terdiam. Ibu membantu menenangkan Mas Pangarep yang benar-benar sudah di tahap sangat emosional. Sepertinya Mas Pangarep memang tidak menyukai Bapak sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Mas Pangarep yang sangat kasar dan menyakiti hati Bapakku. Namun segala kalimat menyakitkan yang dilontarkan oleh Mas Pangarep, Bapak tidak pernah membawanya ke dalam hati. Bapak sudah menyadari karakter dari Mas Pangarep yang memang sedikit agak kurang baik dibandingkan dengan keluarga lainnya. Akhirnya, dari pertemuan keluarga tersebut, Bapak menyadari bahwa hal utama yang dilakukan oleh Bapak dan Ibuku adalah membawa Nyi Endang untuk pergi dari rumah ini. Karena dari pertemuan yang baru saja dibahas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari anggota keluarga yang percaya jika nenekku benar-benar akan dijadikan tumpang. Pertemuan itu pun akhirnya berakhir. Ibu dan bapakku masuk ke dalam kamar. Ya, sempat terdengar suara bisik-bisik aneh di luar kamar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen yang dikeluarkan oleh bapak sewaktu pertemuan tadi berlangsung. Perlahan, bapak mengintip lewat lubang pintu yang masih terlihat sedikit jelas, walau agak samar-samar. Pak, ini gak bisa dibiarkan. Kalau ibu keluar dari sini, rencana kita akan gagal. Coba yo, dipikirkan lagi. Jelas Mas Pangarep dengan suara yang lantang. Kamu sabar dulu. Kita cari waktu yang tepat supaya suami Esa bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang telah membahayakan keberadaan kita. Jelas Mbak Ayu. Jadi, gimana solusinya, Mbak? Tanya Mas Pangarep. Mereka berdua pun berbisik-bisik seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah rencana yang akan membuat bapakku dan juga ibuku keluar dari rumah ini. Oke Mbak, malam ini akan aku lakukan. Jangan sampai bocor. Itu cara satu-satunya agar kita bisa menjalankan ngiprik ketek dengan baik. Bapak akhirnya tahu siapa pelaku di balik ini semua. Ternyata dugaan Bapak sangat kuat. Entah Mbak Ayu ataupun Mas Pangarep, keduanya benar-benar ingin melakukan sebuah pesugihan yang bernama ngipri ketek. Jika ini dibiarkan, maka keselamatan dari Nyi Endang bisa dipersulit dan sangat membahayakan.
Kedua tangan Bapak sudah menggenggam gagang pintu. Namun bersamaan dengan itu, Ibu langsung menepuk pundak Bapak. "Pak, ada apa?" tanya Ibu. Secara bersamaan, Mbak Ayu dan Mas Pangarep tahu akan suara itu. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat tersebut karena suara yang dilontarkan oleh Ibu cukup membuat Mbak Ayu dan Mas Pangarep sedikit terkejut. "Oh, gak ada apa-apa, Bu. Bapak yakin gak ada apa-apa?" "Iya, Bu. Pak, kok perasaanku gak enak ya?" "Hush, jangan lupa, Bu, baca surat An-Nas 3 kali buat tenangin diri. Itu sangat ampuh dari gangguan jin dan yang lainnya." "Oke, Pak." Malam harinya Bapak dan Ibuku sedang tertidur. Tepat saat itu, mereka berdua sedang dalam keadaan yang benar-benar saling mengkhawatirkan, di mana Ibu sedang hamil anak pertama, yaitu kakakku. Namun saat itu, suasana malam berbeda dari malam lainnya. Kening Ibuku sedikit pening, dan dia memimpikan sesuatu yang aneh dari tidurnya. Ibuku bermimpi didatangi sosok hitam besar dan bertanduk dengan sorot mata merah yang menyala. Sosok itu bermaksud mengambil bayi yang masih di dalam kandungan ibu. Usia kandungan ibu masih tergolong cukup muda, berkisar 3 bulanan. Namun rasanya ibu sedang hamil 7 bulan. Perutnya seringkali mengalami rasa sakit yang tiada tara. Saat dimana sosok hitam itu mendatangi lewat mimpi itu, sosok hitam tersebut mulai memberikan peringatan kepada ibu. Dan dia pun berkata, "Pergi kalian dari sini. Kalau tidak, semua turunanmu akan mati." Alhasil, ibu pun terbangun dari tidur. Ia langsung berteriak ketakutan saat memimpikan sosok hitam yang mengancam keselamatan anak-anaknya kelak. "Ada apa, Bu?" "Pak, aku barusan dimimpiin sosok hitam besar, memiliki tanduk dan matanya sangat merah. Dia meminta kita untuk pergi dari rumah ini. Kalau tidak, keturunan kita akan mati semua, Pak." Bapak pun mengelus-ngelus perut ibuku sembari dibacakan sholawat dan beberapa surat penenang dari gangguan-gangguan gaib. Dan benar saja, saat Bapak membacakan sholawat dan surat-surat Al-Quran, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah depan rumah. Bapak kemudian buru-buru untuk pergi ke depan rumah. Ibu bermaksud ingin ikut dan melihatnya juga. Namun bapakku melarang, karena yang terjadi di depan bukanlah sebuah dentuman biasa, melainkan dentuman serangan dari bangsa gaib yang mencoba mengganggu keduanya. Saat dimana bapak keluar, dia pun akhirnya melihat sesuatu yang di luar dari dugaannya. Bapak pun langsung mengelus dada sembari membacakan istighfar sebanyak-banyaknya. Tepat di hadapan gerbang depan rumah, sudah berdiri sosok hitam yang memiliki tanduk dengan sorot mata berwarna merah menyala, persis apa yang diceritakan oleh ibuku saat dirinya bermimpi. Sosok itu kemudian menghentakkan kedua kakinya sebanyak 3 kali, dan alhasil terciptalah getaran hebat yang membuat bapak jatuh beberapa kali karena getaran hebat tersebut. Sosok itu tertawa kegirangan. Bapak yakin sosok itu adalah kiriman yang berasal dari salah satu anggota keluarganya yang mencoba untuk mengusirnya dari rumah tersebut. "Siapa yang mengirimmu ke rumah ini?" Pilihanmu hanya 2. Mau keluar atau mati di sini. Bapak mencoba untuk tenang. Sejatinya, sosok itu ingin menghancurkan keyakinan dan membesarkan keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak. "Siapa namamu?" Kalaira, Siapa yang memerintahkan kamu? Raja Monyet. Bapak langsung mengambil air dari dalam rumah.
Lalu ayat tersebut dibacakan 2 kalimat syahadat dan bacaan lainnya. Lalu disiramkan ke arah gerbang depan rumah tersebut. Dengan seketika muncul kobaran api kecil berwarna merah kebiruan, lalu ditutup dengan suara tawaan dan asap tipis yang mengepul di sekitarannya. Bersamaan dengan itu, ibuku berteriak kesakitan. Bapak langsung masuk ke dalam kamar. Ia langsung melihat perut ibu sudah terdapat cakaran, seperti cakaran hewan buas yang menyilang di bagian atas pusar hingga bawahnya. Ternyata saat Bapak sedang mengambil air di dalam rumah, sosok jin kala hitam itu telah dulu menyerang ibu sebelum akhirnya Bapak mengusirnya dengan cara menyiraminya dengan air doa. Lalu dari luaran kamar, Bapak mendengar suara seseorang yang sedang membacakan mantra tepat di depan kamarnya. Ternyata jin kala hitam itu telah berbohong. Dia bukanlah suruhan langsung dari Rojo Ketek atau Rojo Monyet, melainkan dia dikirim oleh salah satu anggota keluarga yang kebetulan ingin menghabisi ibuku dan mengusirnya dari rumah agar ritual ngiprik ketek bisa dijalankan dengan sempurna. Saat itu perut ibu mengalami hal yang tidak wajar. Beberapa kali dirinya merasa jika perutnya seperti ditekan-tekan, diinjak-injak, bahkan seperti ada yang mencakarnya ketika menjelang malam tiba. Bapak sempat bingung apa yang terjadi dengan perut ibu. Jika memang perut ibuku sudah ditandai oleh sosok jin kala ireng itu, maka kemungkinan besar bayi yang berada di dalam kandungannya akan meninggal karena terus-menerus mendapatkan serangan. Atas kejadian itu, bapakku langsung meminta pertolongan kepada Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Sembari membawa ibuku, bapak langsung meminta konsultasi kepada Kang Waris terkait solusi dari permasalahannya. Kang Waris pun meminta izin kepada bapakku untuk melihat kulit dari perut ibuku yang terkena cakaran oleh sosok jin kala ireng itu. Dirinya ingin mengetahui apa tujuan sebenarnya dari jin kala ireng itu, sampai-sampai harus mengikuti ibuku kemanapun dia berada. Istrimu sudah ditandai oleh jin kala ireng itu. Dia berencana untuk mengambil bayi yang dikandung istrimu sebagai pembuka dari ritual ngiprik ketek. Ritual pembuka? Maksudnya, Kang? Dalam melakukan pesugihan, pelaku harus memberikan sesajen dan ritual pembuka. Biasanya, pelaku harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Namun untuk memudahkan hal tersebut, pelaku meminta keringanan dengan cara menyerahkan tumbalnya langsung kepada jin tersebut untuk kemudian diambil janinnya sebagai nilai dari 3 kepala bayi itu. Jadi, untuk mengganti 3 kepala bayi, maka harus memberikan 1 janin yang masih dalam kandungan. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ingat, karena getih istrimu itu termasuk getih wangi atau darah yang harum, maka bukan hanya dari jin kala ireng saja yang akan merebut janinmu. Akan ada banyak sosok lain yang berada di sekitaran yang kebetulan tertarik dengan bau darah istrimu tersebut. Lalu apa solusinya, Kang? Bakar beleman. Beleman? Apa itu beleman? Kang Waris pun pergi ke belakang rumahnya sejenak. Ia pun mengambil gabah atau ampas padi yang terlebih dahulu diletakkan di dalam kendi kecil. Lalu kemudian ia membakarnya. Asap dari bakaran beleman tersebutlah yang akan menutupi bau wangi dari darah yang ada di tubuh ibuku. Bakar ini di depan rumahmu. Letakkan paling tidak 1 atau 2 beleman di sekitaran rumahmu.
Ini akan menjadi penghalang bagi jin kala ireng atau sosok-sosok lainnya agar tidak mendekati istrimu yang sedang hamil muda. Mendengar penjelasan Kang Waris, Bapak kemudian paham apa yang harus ia lakukan. Setelah itu, Kang Waris menyerahkan satu kantong gabah yang digunakan untuk menghilangkan gangguan dari jin kala ireng yang semestinya selalu meneror ibuku. Setelah selesai solusi yang didapatkan, Bapak dan ibuku kembali ke rumah. Namun, saat tiba di rumah, mereka berdua telah melihat anggota keluarga lainnya yang sedang berkumpul menjadi satu. Bapak sebenarnya tahu jika mereka semua sedang merencanakan sesuatu. Dan akhirnya, tanpa basa-basi, Bapak dan Ibu pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa menyapa mereka. Namun saat Bapak dan Ibuku ingin kembali ke dalam kamar, tiba-tiba Mas Pangarep sudah mencekal mereka berdua dengan omongan yang sangat pedas. Habis kedukun lagi ya? Bapak langsung terdiam. Hatinya sedikit kesal ketika menyamaratakan Kang Waris dengan seorang dukun. Padahal Kang Warislah, ia adalah orang biasa yang kebetulan diberikan anugerah berupa pendalaman supranatural yang lebih berpengalaman darinya. Dapat oleh-oleh apa dari dukun itu? Mas Pangarep, kita nggak ke dukun. Diam, Esa. Suamimu itu telah membuat huru-hara di keluarga kita. Dia telah mengatakan jika keluarga kita melakukan pesugihan, tapi nyatanya tidak ada korban yang berjatuhan. Ibu masih sehat-sehat saja. Bapak langsung melihat ke arah mereka yang sedang berkumpul. Memang benar, Nyi Endang seperti sehat sedia kala. Namun ada yang aneh saat Bapak melihat ke arah Nyi Endang. Sejak kapan rambut Nyi Endang berwarna hitam? Bukannya rambut Nyi Endang sudah beruban semua? Mas, kita baru saja menemui Kang Waris. Kita nggak ada maksud apapun kok. Jelas ibuku. Bu, sebaiknya kita langsung masuk saja, ucap Bapak. Di saat ibu dan Bapak ingin masuk, Mas Pangarep mulai bangkit. Ia kembali memanas-manasi Bapak dan ibuku kembali. Jadi, apakah semalam kalian diganggu oleh sesuatu? Emosi Bapak benar-benar tidak terbendung. Ternyata ulah dari semua ini adalah Mas Pangarep yang memang ingin membunuh bayi yang masih di dalam kandungan ibuku. Bajingan, kamu sudah lakukan ini untuk membunuh adikmu sendiri, teriak Bapak. Suasana menjadi hening. Mas Pangarep masih tersenyum-senyum seperti orang yang mengejek atas penderitaan yang baru saja terjadi. Namun, setelah Bapak teriak, Nyi Endang masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi, dia masuk tidak sendiri. Mbak Neneng yang merangkul tangan ibu untuk masuk ke dalam kamar. Ibuku saja sempat terheran-heran. Bukankah Neneng tidak pernah akrab dengan ibu? Tapi kenapa kali ini ibu benar-benar akrab dengan Neneng? Silahkan, masuk kalian. Kedatangan kalian membuat ibu jadi tidak tenang. Sekarang puas kan? Ibu yang tadinya ketawa-ketawa kini berubah setelah melihat kalian berdua. Sembari memegangi perut, ibuku terus membacakan istighfar. Ibu tidak ingin jika apa yang dipikirkannya benar-benar terjadi. Ibuku benar-benar tidak tahan tinggal satu rumah lagi dengan saudara-saudaranya. Walaupun memiliki darah ningrat, namun tidak semuanya memiliki budi pekerti yang bagus. Ada kalanya orang yang memiliki keturunan yang bagus, dia juga tidak bisa menyeimbangkan apa yang dimilikinya. Akhirnya, timbullah perasaan sombong dan menindas terhadap sesama ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarannya. Akhirnya, ibu dan bapak pun bisa masuk ke dalam kamar. Dengan perasaan yang kesal, bapak sempat ingin membanting baleman itu. Namun ibu melarangnya. Pak, istighfar. Jangan sampai kalah sama emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan. Dia ternyata orang yang mengirimkan jin kala ireng. Bukankah ini gila? Kita hampir dibunuh oleh keluarga sendiri. Bagaimana perasaanmu jika kamu mengetahui hal itu? Aku tahu, Pak. Tapi teruntuk sekarang kita mesti bersabar sampai benar-benar waktunya tiba.
Aku tidak ingin ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung, Pak. Bapak pun menundukkan kepalanya. Sembari menenangkan hatinya, ia pun membacakan lantunan sholawat tepat di perut ibuku. Seolah-olah bapak sedang mengobrol dengan jabang bayi agar tetap tenang dan tetap kuat selama ujian kedua orang tuanya sedang berlangsung. Malam harinya, bapak sembunyi-sembunyi membakar baleman di 2 titik. Pertama, ia membakar di bagian depan rumah, sedangkan satunya ia bakar di bagian belakang rumah. Saat dirinya sedang membakar bagian depan, bapak bertemu dengan istri dari Mas Pangarep. Dia mengenakan pakaian yang sangat minim dan seolah-olah ingin mengumbar nafsunya kepada bapakku. Istri Mas Pangarep sendiri bernama Mbak Mawar. Mas Harto lagi ngapain? Tanya Mbak Mawar. Bapak hanya terdiam. Ia kemudian memejamkan matanya untuk berdoa agar dijauhkan dari gangguan nafsu yang sedang menyerangnya. Setelah selesai membakar baleman, bapak pun langsung meninggalkan Mbak Mawar seorang diri di depan rumah. Ia berjalan menuju ke bagian belakang rumah. Namun, baru saja ia sampai di dapur, tiba-tiba bapak terkejut ketika melihat Mbak Mawar sedang membuat kopi. Yang mengherankan lagi, Mbak Mawar menggunakan mukena lengkap. Loh, Mbak Mawar? Bukannya Mbak Mawar tadi ada di depan? Kok bisa cepat ada di sini? Terus Mbak pakai mukena? Bukannya tadi... Kenapa Mas Harto? Aku dari tadi di dapur kok. Aku sedang bikin kopi buat Mas Pangarep. Emang siapa yang ada di depan? Bapak pun langsung menengok lagi ke arah depan. Saat dirinya menengok ke arah depan rumah, ternyata yang sudah berada di depan rumah adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Kuntilanak itu melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak bapakku agar keluar dari rumah dan menemaninya. Mas Harto, Mas Harto. Astagfirullahaladzim. Bapakku pun langsung memalingkan wajahnya. Tapi belum cukup sampai di situ. Bapak kemudian mendengar suara orang yang sedang tertawa sendirian dengan tawaan yang sangat kencang. Suara itu berasal dari kamarnya Endang. Bapak perlahan berjalan ke arah kamarnya Endang. Sebenarnya hatinya sedikit gugup dan khawatir serta takut. Namun karena ini adalah mertuanya sendiri, Bapak pun merasa prihatin dan kasihan terkait apa yang terjadi kepadanya. Saat Bapak ingin membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita lain dengan nada yang sedikit berat, namun tidak bisa dikenali suaranya. Sebentar lagi akan jatuh Selasa Kliwon. Rojo Keteng pasti bakal meminta seserahannya. Kalau orang ini yang akan menjadi seserahannya, mungkin kau akan menjadi kaya raya dengan hanya hitungan hari saja. Lalu, secara bersamaan, suara monyet bersahutan dengan jelas. Karena Bapak tidak tahan lagi, Bapak pun langsung membuka pintu kamarnya Endang yang kebetulan tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, Bapak terkejut saat melihat Mbak Neneng sedang duduk bersebelahan dengan Nyi Endang sembari memainkan rambut. Mas Harto, ada apa mas? Kok gak izin dulu kalau mau masuk? Gak sopan loh mas. Mbak Neneng, maaf mbak, saya gak tahu, ucap bapakku dengan tangan kirinya yang masih memegangi sisa baleman yang akan digunakan di belakang rumah nanti. Bapak pun segera menutup pintu. Ia pun kembali melanjutkan tugasnya untuk membakar beleman di belakang rumah.
Sesampainya di belakang rumah, Bapak pun langsung membakar beleman tersebut. Namun baru saja beleman ditinggal sebentar, tiba-tiba beleman itu mati sendiri seperti tertiup angin yang kencang. Loh, kok mati lagi? Bapak kembali menyalakan beleman itu kembali. Namun saat Bapak ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba beleman itu kembali mati. Bapak pun merasa aneh. Namun di sela-sela dirinya sedang berpikir, tiba-tiba bulu kuduk Bapak merinding seketika. Secara perlahan terdengar suara wanita tertawa, namun bukan seperti suara kuntilanak. Suara itu berbeda lagi, seperti bukan suara yang sama seperti Bapak melihat sosok kuntilanak di depan rumah. Tapi suara ini lebih mirip seperti suara wanita yang ia kenali sebelumnya. Saat Bapak menengok ke arah belakang, ternyata Bapak sudah melihat Mbak Neneng sedang menyisiri rambutnya dengan menggunakan sisir milik ibu. Lalu secara perlahan ia menggaruk-garuk bagian dagu, kepala, dan badannya menggunakan kedua tangannya mirip seperti monyet. Mbak Neneng? Mbak Neneng kenapa? Mbak Neneng seperti orang yang sedang kerasukan. Bapak pun kemudian mendekat Mbak Neneng. Namun Mbak Neneng berlari ke arah depan rumah seperti monyet yang berjingkrak-jingkrak ke sana kemari. Bapak pun mengejar Mbak Neneng yang sudah terlebih dahulu berada di depan rumah. Dan saat Bapak sudah berada di depan rumah, kali ini Bapak melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan sedang berdiri sembari memainkan selendang putih layaknya seorang penari. Wanita cantik itu ternyata adalah Mbak Neneng. Namun ada yang berbeda dari raut wajah Mbak Neneng. Matanya tajam seperti monyet, lalu yang lebih menakutkan lagi, mulutnya tersenyum sembari mengeluarkan gigi-giginya. Bersamaan dengan itu Bapak mendengar suara monyet-monyet dari atap rumahnya. Dan secara bersamaan monyet-monyet itu menghampiri Mbak Neneng lalu mengitari secara perlahan. Bagaikan seorang ratu, Mbak Neneng sekarang sedang dikelilingi oleh monyet-monyet aneh yang memiliki buntut yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga memiliki taring yang sangat panjang dan juga runcing. Mbak Neneng, Mbak, kenapa Mbak? Mbak Neneng tetap tersenyum. Dia pun berjingkrak-jingkrak bagaikan monyet, lalu mengeluarkan suara yang persis dan mirip seperti monyet. Mbak, sadar Mbak. Suara teriakan Bapak akhirnya diketahui oleh keluarga lainnya. Dan secara bersamaan Mas Sugeng, Mas Pangarep, Mbak Ayu, Mbak Ina, dan Mas Krisna pun keluar secara bersamaan. Mereka bertujuh memperhatikan tarian monyet yang sedang diperagakan oleh Mbak Neneng di hadapan keluarganya sendiri. Arto, kenapa dengan Neneng? Tanya Mas Krisna. Aku nggak tahu Mas. Dia dari tadi joget-joget kayak monyet. Mbak Ayu dan Mas Pangarep pun langsung menuju ke arah Mbak Neneng yang sedang berjoget-joget. Keluar, teriak Mbak Ayu. Sudah, pulang lagi. Sudah selesai, ucap Mas Pangarep. Setelah keduanya memerintahkan sosok yang merasuki Mbak Neneng keluar, Mbak Neneng pun akhirnya pingsan seketika. Mas Sugeng dan Mbak Ina menggotong Mbak Neneng untuk masuk ke dalam kamar. Bapak yang penasaran akhirnya mencoba diri untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Mbak Neneng. Namun tidak ada jawaban dari Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep. Mas, Mbak Neneng kenapa? Tanya Bapak. Sudah, jangan ikut campur. Dia sedang melakukan seserahan kepada leluhur, jawab Mas Pangarep. Seserahan kepada leluhur? Mas Pangarep mendekati Bapak, lalu membisiki sesuatu yang dianggap sangat penting. Jika kamu tidak ingin melihat aneh di keluarga ini, maka segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, dirimulah yang akan menjadi setelahnya. Maksudnya? Tanya Bapak. Kelak, kau akan tahu nanti. Mas Pangarep pun meninggalkan Bapak. Secara perlahan, dia dan juga Mbak Ayu berjalan lagi ke kamarnya. Bapak masih penasaran, mengapa tiba-tiba Mbak Neneng menari-nari seperti monyet. Lalu, dari manakah selendang yang ia dapatkan?
Karena sewaktu Bapak menemui Mbak Neneng di dapur, Mbak Neneng tidak membawa selai kain atau bahkan selendang putih. Bapak pun mulai kembali berpikir, apakah yang dikatakan oleh Kang Waris benar adanya? Jika salah satu anggota keluarganya melakukan hal ini sebagai seserahan untuk membuka ritual pertama dalam pesugihan, lalu siapakah yang menjadi pelakunya? Apakah Mas Pangarep, Mbak Ayu, atau bahkan Mbak Neneng? Lewat kejadian di malam hari tadi, Bapak semakin ingin mengetahui terkait apa-apa yang masih dirahasiakan oleh Mas Pangarep. Jika memang apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep benar, berarti kehadiran Bapak sendiri benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi Mas Pangarep dan juga yang lainnya. Pagi itu Bapak dan Ibu berencana untuk meminta solusi kepada Kang Waris. Ia sendiri ingin mencari tahu apa yang harus dilakukannya di saat tanda-tanda dari ritual pesugihan itu sudah dimulai. Namun saat Bapak dan Ibu pergi ke tempat Kang Waris, ia melihat Nyi Endang sedang berada di bagian belakang rumah. Ternyata Nyi Endang sedang dimandikan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng. Anehnya, Nyi Endang dimandikan layaknya seorang wanita yang ingin dilamar oleh seorang pria. Nyi Endang mengenakan kain sampai bagian dada untuk menutupi bagian sensitifnya. Lalu rambutnya disanggul dengan rapi. Dan setelah itu, air yang digunakan untuk memandikan Nyi Endang bukan air biasa. Air itu sudah diberi kembang 7 rupa yang aromanya sangat khas sekali. Ibuku yang mengetahui itu langsung menegur Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng. Mas, Mbak, Ibu lagi diapain? Tanya ibuku. Ibu sedang diruat. Jawab Mbak Ayu. Diruat? Perasaan Ibu baik-baik saja. Bapakku mulai berpikir aneh lagi. Kemarin rambut dari ibu berwarna hitam. Mengapa sekarang kembali berwarna putih? Apa memang ada yang salah dengan penglihatannya saat itu? Mbak Ayu, Mas Sugeng, kemarin rambut Ibu kalau tidak salah berwarna hitam. Tapi kenapa sekarang memutih kembali ya? Tanya Bapak. Ibuku yang mendengar hal itu langsung terkejut bukan main. Pasalnya, rambut yang dilihat oleh ibuku itu berwarna putih. Tapi mengapa hanya bapakku saja yang melihat jikalau rambut Nyi Endang berwarna hitam legam? Pak, bukannya kemarin rambut Ibu berwarna putih? Lah kok Bapak lihatnya warna hitam? Mas Sugeng dan Mbak Ayu hanya terdiam. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Sepertinya bapakku mengetahui hal yang tidak diketahui oleh ibuku. Aku melihatnya berwarna hitam, tapi entah kenapa kok jadi warna putih lagi. Oh, mungkin penglihatanku yang agak bermasalah kemarin hari. Jelas Bapak. Mbak Ayu pun menghentikan proses peruatan itu secara sementara. Dia pun langsung mengajak ibu dan bapakku untuk menuju ke ruangan depan. Sedangkan Mas Sugeng, ia tetap melanjutkan memandikan Nyi Endang dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Bisakah kalian ikut aku ke depan? Pinta Mbak Ayu. Ada apa, Mbak? Tanya ibu. Sugeng, lanjutkan prosesnya. Aku mau ngobrol sama Esa dan Mas Arto dulu. Jelas Mbak Ayu. Siap, Mbak. Mbak Ayu pun langsung mengajak bapak dan ibuku untuk mengobrol di ruangan depan. Sepertinya ada sesuatu pembahasan yang ingin dibahas oleh Mbak Ayu terkait apa yang baru saja dilihat oleh bapakku. Sesampainya di ruangan depan, Mbak Ayu langsung mempersilahkan bapak dan ibuku untuk duduk juga sembari mengobrol hangat. Kamu tahu kan Esa, keluarga kita menghormati adat leluhur terdahulu. Ibu yang sudah berumur pastinya harus segera diruat sebelum kematian menjemputnya. Karena itulah aku dan Mas Sugeng melakukan peruatan kepada ibu agar ibu bersih dari segala macam angkara yang menyelimuti tubuhnya. Penjelasan Mbak Ayu ini sedikit masuk akal. Namun terkait dengan waktu dan ketepatan Nyi Endang yang harus segera diruat, itu tandanya Mbak Ayu dan Mas Sugeng telah mengetahui kapan waktunya Nyi Endang akan meninggal dunia.
Dan teruntuk kejadian kemarin saat dimana rambut ibu berwarna hitam, itu adalah salah satu pertanda bahwa dirinya akan menuju kepada Sang Pencipta. Karena itulah kami harus segera merawat ibu sebelum ibu dipanggil menuju surga. Senyum Mbak Ayu. Bapak masih belum yakin terkait penjelasan yang sekarang. Jika alasan rambut adalah sebagai pertanda dari kematian, bukankah rambut yang berwarna putih yang lebih mendominan untuk menuju kepada kematian? Mbak, aku ingin bertanya akan sesuatu. Tanya bapakku kepada Mbak Ayu. Mbak Ayu hanya tersenyum. Sepertinya dia telah mengerti apa yang akan ditanyakan oleh bapakku terkait hal kejanggalan aneh yang terjadi kemarin hari. Mengapa Mbak Neneng kerasukan sosok siluman monyet? Apakah keluarga ini ada hubungannya dengan hal tersebut? Tanya bapakku. Mbak Ayu terdiam sejenak. Dia seperti memikirkan sesuatu untuk mencari jawaban terkait apa yang ditanyakan oleh bapakku. Tatapan Mbak Ayu kini beralih kepada perut ibuku yang sedang hamil anak pertamanya. Dia tersenyum sambil memainkan kedua tangannya. Anakmu akan tahu jawaban ini. Maksud Mbak? Tanya bapakku. Aku tidak bisa berkata banyak terkait rahasia keluarga yang memang sudah dikutuskan secara turun-temurun. Lebih tepatnya, ini adalah rahasia yang memang tidak akan pernah diketahui dalam waktu dekat. Mbak Ayu pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap ke arah depan rumah yang memang sudah tahu tujuan bapak dan ibuku akan pergi. Jadi, kapan kalian mau pergi menemui dukun itu lagi? Ibu dan bapakku langsung terkejut mendengar pertanyaan dari Mbak Ayu. Padahal, keduanya belum membocorkan rencana kepergiannya. Kok Mbak tahu? Tanya ibuku. Cepatlah pergi. Aku menunggu solusi terbarunya. Mbak Ayu pun perlahan meninggalkan bapak dan ibuku. Namun baru beberapa langkah, dia membalikkan wajahnya ke arah ibu dan bapakku. Jika dia mencoba mengganggu keluarga dan semua rencanaku, maka kalian semua juga akan terkena imbasnya, bahkan sampai 15 tahun ke depan. Ucap Mbak Ayu. Bapak dan ibuku tiba-tiba merasa sensasi hawa merinding yang begitu kuat. Entah itu ancaman atau memang peringatan. Namun yang semua keluarga ketahui, perkataan Mbak Ayu dikenal dengan sangat tajam, namun memang akan menjadi kenyataan. Dalam keluarga ibuku, Mbak Ayu dikenal sangat diwaspadai. Dia merupakan orang yang memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itulah, selain Mbak Ayu menjadi kepala keluarga saat ini, dia juga mampu membuat semua anggota keluarga lainnya tertunduk hanya dengan satu perintah. Perihal seperti ini dikenal dengan nama Sabdo Tadi. Dalam kelahiran weton yang digambarkan oleh Mbak Ayu, dia termasuk orang yang memiliki ilat pahit atau lidah pahit. Mbak Ayu sendiri lahir di Sabtu Legi dan termasuk orang-orang yang selalu dijaga ucapannya, kecuali hanya saat-saat tertentu saja. Karena itulah, di saat Mbak Ayu mengatakan hal demikian, bapak dan ibuku langsung merinding dibuatnya. Tanpa disadari, Mbak Ayu telah memberikan sebuah pertanda khusus ketika pantangan itu benar-benar akan dilanggar oleh bapak dan ibuku. Setelah Mbak Ayu kembali ke ruangan belakang, bapak dan ibuku memutuskan untuk pergi ke rumah Kang Waris. Mereka berdua bermaksud mempertanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya saat mendapati hal-hal aneh yang berada di rumahnya. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Kang Waris, ibu dan bapakku mendapati Kang Waris sedang menanam sebuah jahe di bagian timur halaman depan rumahnya. Tentu saja hal ini membuat banyak pertanyaan yang muncul terkait apa yang sedang dilakukan oleh Kang Waris dengan menanam jahe tersebut. Assalamualaikum, Kang, ucap bapak. Waalaikumsalam, jawab Kang Waris. Lagi ngapain, Kang? Tanya bapak. Sedang menanam jahe. Loh, untuk apa, Kang? Kang Waris memperhatikan sekeliling rumahnya. Dia seperti diamati oleh sesuatu yang memang tidak terlihat rupa dan bentuknya.
Kamu merasakan ada yang aneh tidak dengan rumah ini? Pertanyaan Kang Waris pun membuat bapak dan ibuku menatap sekeliling rumah. Memang benar, dari sekeliling rumah Kang Waris, bapak dan ibuku merasa ada hawa keberadaan makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mereka berdua. Iya Kang, sepertinya ada yang memperhatikan kita, jawab bapak dengan singkat. Mereka datang ke rumahku, jelas Kang Waris. Siapa Kang? Tanya ibu. Kita obrolkan ini di dalam rumah saja. Akhirnya Kang Waris pun memutuskan untuk melanjutkan pembahasan ini di dalam rumah. Ada ketakutan sendiri yang akan dipikirkan Kang Waris sewaktu dirinya memberikan penjelasan tersebut tepat di hadapan rumahnya. Kalian tahu, semalam aku didatangi oleh jin kala ireng lengkap dengan para kroconya. Jelas Kang Waris. Para kroconya? Tanya bapak. Mereka adalah bawahan dari Rojo Ketek. Ternyata ada salah satu anggota keluarga kalian yang nantinya akan dipinang oleh Rojo Ketek untuk selanjutnya dijadikan istri di kerajaannya. Jelas Kang Waris. Loh, kenapa bisa begitu Kang? Kang Waris menatap wajah ibu dengan tajam. Selanjutnya, ia menatap perut ibu yang sedang mengisi anak pertamanya. Dari keturunanmu akan menjadi penentu dari permainan yang dilakukan oleh keluarga Ningrat istrimu. Dia bermaksud untuk membatasi semua agar bisa berjalan dengan lancar. Kejadian semalam itu merupakan bagian dari pembuka ritual yang pernah aku katakan. Jelas Kang Waris. Bapak dan ibuku langsung terkejut di saat Kang Waris mengetahui kejadian yang terjadi di malam itu. Sepertinya Kang Waris telah mengetahui apa-apa yang akan terjadi di malam itu, sampai-sampai dia sudah mempersiapkan semuanya. Aku sengaja menanam jahe di bagian timur rumahku agar mereka semua tidak bisa mendekat ke sini. Telinga mereka lebih tajam dibanding pisau yang diasah ribuan kali. Sekalinya bocor, maka mereka akan memberikan sinyal kepada salah satu anggota keluargamu. Jelas Kang Waris. Maksud Kang Waris, anggota keluarga yang dimaksud itu adalah Mbak Ayu? Tanya ibu. Aku tidak bisa memberikan penjelasan terkait itu. Namun tidak lama lagi, tumbal pertama akan muncul. Apa yang mereka lakukan dan sengaja ditampakkan secara terang-terangan kepadamu hanyalah sebuah ilusi untuk menutupi rencana buruknya. Jelas Kang Waris. Bapak dan ibuku belum paham apa yang dimaksud oleh Kang Waris. Terkait dengan hal tersebut, Bapak malah berpikir terkait keanehan yang sedang dilakukan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Sugeng saat sedang melakukan proses ruatan terhadap Nyi Endang. Maksud Kang Waris, ruatan? Iya, benar. Itu adalah proses terakhir. Proses terakhir apa, Kang? Ritual penumbalan. Korban akan dimandikan menggunakan kain khusus. Lalu proses penghitaman rambut yang sudah putih adalah sebagian pertanda bahwa orang tersebut akan dijadikan tumbal. Ibu pun langsung terbangun. Dia segera menarik bapakku agar segera pulang ke rumah agar bisa menyelamatkan Nyi Endang yang akan dijadikan tumbal oleh anggota keluarganya sendiri. Pak, ayo kita pulang. Ibuku harus diselamatkan. Bu, sebentar. Kita harus dengarkan sampai akhir. Tapi Pak, bagaimana jika semuanya sudah telat? Ucap ibuku dengan mata yang berkaca-kaca. Semuanya memang sudah telat. Jelas Kang Waris. Maksudnya Kang? Semua sudah berjalan dengan sempurna. Malam ini adalah Selasa Kliwon, malam di mana para korban pesugihan akan disuguhkan kepada tuannya. Jelas Kang Waris. Ibuku pun menangis mendengarkan hal tersebut. Dia merasa tidak berdaya saat mengetahui ibu kandungnya sendiri akan dijadikan tumbal oleh salah satu anggota keluarganya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pergi dari rumah itu agar kalian selamat. Bapak hanya mengangguk paham. Ia tahu betul jika itu adalah langkah terakhir agar bisa selamat dari rentetan pesugihan yang telah dijadikan rencana selama bertahun-tahun lamanya. Sementara ibuku, dia masih menangis sambil memegangi perutnya. Aku beritahu,
Jika nantinya ada suara gamelan di malam hari, jangan keluar kamar. Jika nantinya ada suara monyet-monyet di dalam rumah, tutup semua pintu kamar dan lainnya. Lalu bersembunyilah di bawah ranjang tempat tidur. Mereka sedang mencari korban selanjutnya. Bapak merasa merinding ketika mendapati arahan langsung dari Kang Waris. Bagaimana tidak? Ini adalah penentuan hidup dan mati bapak dan ibuku saat mengetahui kejadian yang begitu mengerikan yang akan terjadi di malam itu. Kang Waris pun memberi sebuah kantong berisi kopi hitam yang telah dicampur oleh garam. Katanya, kopi dan garam itu dipergunakan untuk menghilangkan bau badan agar tidak tercium oleh Rojo Ketek atau Raja Monyet yang nantinya akan berjalan-jalan bersama dengan ratu pilihannya. Ambil ini, taburkan di sekeliling dekat ranjang tempat tidurmu. Lalu, sembunyilah di bawah ranjang tempat tidur. Tahan sampai semua pagelaran kawin Rojo Ketek itu selesai. Lalu jangan membuka pintu sampai subuh tiba. Bapak mengangguk paham. Sementara ibuku dia masih belum mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Jaga istri dan anak-anakmu. Lebih baik kau putuskan tali persaudaraan ketimbang keluargamu menjadi korban dari pesugihan ningrat ini. Setelah mendengar semua solusi yang telah diberikan oleh Kang Waris, Bapak dan Ibu pun langsung pamit pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan menuju rumah, Ibu masih merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia tidak menginginkan Nyi Endang menjadi korban dari tumbal pesugihan. Namun faktanya, semua sudah berjalan mulus tanpa mengetahui sedikit kesalahan untuk bisa menggagalkan rencana tersebut. Dan sampai akhirnya, ketika mereka berdua telah sampai di rumah, suasana rumah sangat hening. Mereka tidak menemukan seperti tanda-tanda kehidupan yang ada di rumah tersebut. Pak, aku boleh mengecek kamar ibu? Bapak pun mengizinkannya. Mereka berdua pun segera menuju ke kamarnya Endang untuk mengetahui keadaannya. Ketika mereka berdua membuka pintu, Bapak dan Ibu melihatnya Endang sedang tertidur pulas. Ibuku mendekatinya Endang, lalu memijati kedua kakinya sambil menangis. Bukan hanya itu saja, ibuku juga mengelus-elus rambutnya Endang yang sudah memutih. Ternyata, tetesan air mata ibu pun terjatuh tepat di pipinya Endang hingga membuatnya Endang terbangun. Cahayu, kenapa kau yang menangis? Ibu sehat? Nyi Endang hanya tersenyum. Kedua tangannya langsung memegangi kedua tangan ibuku sembari berkata, segeralah pergi dari rumah ini. Ibu selalu menjaga keselamatan kalian berdua. Bu, Esa takut, Bu. Takutlah kepada Tuhan, Dok. Kamu anak soleha. Bapak pun langsung mendekati setelah dirinya menutup pintu kamar yang semula dibuka lebar. Arto, jaga anakku ya. Cih, Bu, aku akan menjaga Esa. Kamu sudah bertemu Waris kan? Sudah, Bu. Barusan kami menemuinya. Turuti perintahnya agar semua bisa selamat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luaran kamar. Ibuku segera menghapus air mata. Tinggalkan ibu sendiri ya, ucapnya Endang. Tapi, Bu, kalian harus selamat. Bapak pun langsung membukakan pintu kamar untuk mengecek siapa yang barusan saja mengetuki pintu kamarnya Endang. Ternyata, setelah dibuka, semua anggota keluarga sudah berada di hadapan kamar kecuali Mas Krishna. Loh, ngapain kamu di dalam kamar ibuku? Tanya Mas Pangarep kepada bapakku. Esa mau ketemu ibu. Jawab bapak. Mas Pangarep pun memperhatikan ibuku yang tampaknya sedang murung sambil menundukkan wajahnya. Maaf mas, aku hanya kangen sama ibu, kata ibuku. Mbak Ayu langsung menarik tangan ibuku dan menyuruhku untuk keluar. Mbak, lepasin aku, Mbak. Keluar kalian berdua. Mbak mau ngapain ibu?
terlihat dengan jelas seluruh anggota keluarga Ningrat itu langsung masuk secara bersamaan sembari membawakan sebuah seserahan yang tidak tahu untuk apa tujuannya. Akhirnya, bapak dan ibuku pun langsung diusir dari kamarnya Endang. Namun tidak lama kemudian, Mbak Ayu kembali membuka pintu sedikit sambil memperlihatkan wajah mengerikannya. Jadi bagaimana? Apakah ada solusi dari Kang Waris? Tanya Mbak Ayu dengan mulut yang tersenyum lebar, lalu kembali menutup pintu dengan sedikit bergertak. Bapak pun langsung menarik tangan ibuku untuk masuk ke dalam kamar. Pak, ibu pak, tolong ibu. Bapakku langsung mengunci kamar dan segera menaburi garam dan kopi di samping ranjang tempat tidurnya. Pak, kenapa bapak cuma diam aja? Bapakku tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya perlahan jatuh karena tidak mampu untuk membantu mertuanya yang kelak akan dijadikan tumbal pesugihan dari saudara-saudara iparnya sendiri. Pak, jawab pak. Teriak ibu. Kenapa bu? Apa yang harus kita lakukan? Selamatkan ibuku pak, selamatkan ibu. Ucap ibuku sambil memohon-mohon hingga bersujud di telapak kaki bapakku. Bapak pun merendahkan tubuhnya dan berusaha mengangkat tubuh ibuku yang sudah berada di bawah lantai. Bu, kita gak bisa buat apa-apa lagi bu. Pak, selamatkan ibuku pak. Kita hanya bisa menunggu waktu subuh. Ibu gak boleh mati pak. Rojo Ketek itu akan datang. Aku tidak bisa hidup tanpa ibu pak. Bapakku langsung memeluk tubuh ibuku dan berusaha menenangkan ibuku yang benar-benar dalam keadaan sangat lemah. Hingga akhirnya, ibuku kembali dengan tenang dan mendengarkan segala arahan dari bapak. Bu, malam ini kita harus bersembunyi di bawah ranjang. Keesokan harinya, kita baru akan pergi dari sini. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi di malam hari nanti. Malam harinya, semua jendela ditutup rapat. Semua persiapan sudah benar-benar disiapkan. Kini, bapak dan ibuku bersembunyi di bawah ranjang untuk menunggu waktu subuh tiba. Setelah beberapa menit kemudian, hal yang aneh pun benar-benar terjadi. Terdengar dengan jelas alunan gamelan beserta suara sindennya. Lalu, sahutan suara monyet juga memenuhi telinga ibu dan bapakku. Bapak pun memegang kedua tangan ibuku yang benar-benar sudah ketakutan. Bapak tidak mau jika nantinya Rojo Ketek dan ratunya akan masuk ke dalam kamar untuk mencari siapa tumbal selanjutnya. Pak, aku takut. Sabar bu, belum selesai acara pernikahannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Bapak langsung menutup mulut ibuku. Takutnya ibu akan berteriak sewaktu melihat sosok Rojo Ketek memasuki kamar. Keringat dingin mulai bercucuran dengan deras. Tampak terlihat dengan jelas bentukan kaki yang penuh dengan bulu berwarna putih dan juga kedua kaki manusia dengan pernak-pernik pernikahannya sedang berjalan ke arah ranjang tempat tidur mereka. Keduanya mencari sesuatu yang nantinya akan dijadikan dari target selanjutnya. Setelah tidak menemukan apa yang dicari, Rojo Ketek itu menuntun ratunya untuk keluar dari kamar. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara yang menakutkan lagi menggelegar yang ternyata itu berasal dari suara Rojo Ketek. Siapa yang akan menjadi pengawalku selanjutnya? Pengawal yang dimaksud di sini adalah tumbal selanjutnya. Karena jika dia adalah seorang wanita, maka akan dijadikan istri. Namun jika dia adalah seorang laki-laki, maka dia akan dijadikan pengawalnya. Berarti dengan jelas Rojo Ketek sedang mencari tumbal berupa tumbal laki-laki. Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal dari keluarga Ningrat yang merupakan seorang laki-laki?